أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berikutnya kita sambut tauziah bersama Haji Ustadz Abdul Rauf Hafizullah dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada Ustadz Haji Abdul Rauf kami persilahkan, dan pada malam hari ini akan sekaligus kami mohon kepada Ustadz Haji Abdul Rauf untuk memimpin doa bersama, sehingga para donatur yang telah memberikan donasinya yang malam hari nanti akan kita serahkan kepada 16 anak yatim dan piatu yang ada di Desa Ketro dapat berkah dan mendapatkan balasan terbaik dan berlipat ganda. Kepada Ustadz Haji Abdul Rauf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadratil kiram, para ulama, para asatid yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat dari pihak kepolisian dan para staf instansi pemerintah yang lainnya, yang semoga senantiasa dijaga dan senantiasa diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kaum muslimin, warga seluruhnya, desa mana ini Pak? Ketro dan sekitarnya, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama,
Sebelum saya menyampaikan sedikit materi, monggo sarang-sarang aturaken tahmid, pujian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan terselenggaranya acara pada malam hari ini merupakan bagian dari nikmat Allah yang besar kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita sumbangkan di dalam tablik akbar ini, dan nanti akan ada acara santunan anak yatim, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini tadi acara demi acara sudah ditunaikan dan sudah panjang lebar. Yang terakhir kali itu ya, Bapak Ibu sampeyan sedherek kula sampeyan dalam kesempatan yang singkat ini saya melanjutkan nasihat Nabi tadi. Kita lihat penampilannya, kebolehannya, skill, potensi ada pada adik kita bersama-sama. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan ilmunya ditambah lebih bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan pemahamannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan saya pada malam hari ini, saya ingin menindaklanjuti program pemerintah tahun 2017 yang memiliki program revolusi mental. Napa Bu? Programnya napa Bu? Revolusi. Jadi sing perlu ditandani napa nih? Saya menukil salah satu kalimat syair yang ditulis oleh pahlawan terkenal kita W.R. Supratman di dalam satu syairnya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Apa syairnya? Bangunlah jiwamu, bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau tadi disuarakan bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, saya akan menjawab dan saya lanjutkan apa yang tadi disampaikan pada penceramah pertama. Kalau kita ingin menjadi negara yang besar, kalau kita ingin menjadi negara yang berhasil, kalau kita ingin menjadi negara yang sukses, dan kalau kita ingin menjadi negara yang mendapatkan berkat dari Allah, ada 4 konsepnya. Wonten pinten Bu? Wonten pinten Bapak-bapak? Wonten sekawan. Sebab ini bergabung dengan acara kurban. Leres nih. Kalau kita tengok salah satu doa Nabi Ibrahim yang kemudian diwariskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah doa keberkahan. Doa apa? Doa keberkahan. Bagaimana negara yang berkah itu? Apa sih yang dimaksud keberkahan? Dan kenapa ulama-ulama terdahulu selalu mendoakan barokallah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Yang dimaksud barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Pemimpin yang terpilih mudah-mudahan bertambah kebaikan.
Pemimpin yang tidak terpilih tetap berada di atas kebaikan. Rakyat yang menghuni negara ini mudah-mudahan bertambah kebaikan. Sebab tidak ada artinya kekayaan negara, kemajuan negara kalau tidak membawa kebaikan. Paham nih Pak? Apa artinya ada kemajuan teknologi kalau membawa kerusakan? Apa artinya sebuah kekayaan kalau kemudian menimbulkan kemudorotan? Oleh karena itu konsep kalau kita ingin menjadi negara yang dimuliakan Allah dan negara ini diberikan keberkahan oleh Allah, wonten sekawan konsepnya, dan 4 konsep ini diringkas di dalam surat 103, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala nalikane nerangaken ayat niki, niki seorang ulama kibar, ulama besar, ulama yang jenius, ulama yang warok, ulama yang zuhud. Iku komentari berkaitan dengan dasarnya surat Al-Asr ini. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih ila hadhihi surah lakafathum, kata beliau. Mature Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan satu surat pun, kula ulangi mana, seumpamane Gusti Allah itu gak nurono Al-Quran satu surat pun selain surat Al-Asr, ini sudah cukup. Umpamane Gusti Allah itu gak nurono satu surat lagi, hanya cukup dengan Al-Asr, ini sudah mencukupinya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk membangun kemerdekaan dan menjadi negara yang besar, yang perlu ditandani niki fisike napa batine dhisik. Fisike napa batine dhisik? Batin dhisik. Bu, Bapak, sesuatu itu memiliki nilai karena potensi. Saya ulangi, sesuatu itu akan bernilai sesuai dengan potensinya. Kalau kita hitung binatang saja, kambing, sapi, kerbau, itu nilai harganya terletak di mana? Tembundi Pak? Kebo, sapi, wedhus, niku harganya tembundi? Fisike napa batine? Fisik. Dadi nek kebo larang teko napa ne? Daginge. Nek manuk perkutut, segare larang napa ne? Lek manuk merak, ulune. Lek manuk walet, napa? Ilere. Saiki nek ditimbang iler sampai nambah walet ngono kira-kira larang ndi? Larang walet. Sak kilo sakniki niku 70 juta. Nek sampean sak kilo piro? Dadi menungso niku regane dudu teko fisike, regane menungso niku teko sifat. Makanya kemuliaan masyarakat, kemuliaannya seseorang, kemuliaan seorang manusia, kemuliaan kewibawaan sebuah bangsa itu teko fisike, tapi teko batine. Nek batine rusak, negara ini rusak. Sepakat? Tapi nek batine masyarakat niki sae, batine pemerintah ini sae, batine pelaksana ini sae, negara ini akan dimuliakan Allah.
makanya ono papat konsepnya sing disebutaken kali Imam Syafi'i wau kok umpamane cukup surat Al-Asr wis cukup gak butuh surat liyane niku saking jerone ilmune Imam Syafi'i dan saking dalamnya surat Al-Asr napa sekawan iki siji nenggene mriku tuh disebutaken innal insana lafi sesungguhnya manusia dalam kerugian illa kecuali sapa sing gak rugi ana wong papat iki. Yang pertama adalah illal ladzina amanu nomor kali napa wa amilus sholihat nomor telu napa wa tawassaw bil nomor sekawan napa wa tawassaw bil berarti ana papat napa petang perkara ne siji ilmu dan iman niki Pak. Kalau bangsa Indonesia dibangun di atas ilmu dan iman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia bangsa kita, kaya bangsa kita, betul-betul mandiri bangsa kita ini kalau sudah punya ilmu dan ini belum nampak di masyarakat kita ini. Sampeyan ditakoni negara se-ASEAN sing paling sugih pundi? Hah? Pak, negara se-ASEAN itu sing paling sugih sinten? Indonesia. Indonesia. Di bawah telapak orang-orang Papua itu ada emas di sana. Tapi gak melok duit. Di bawah orang-orang Bojonegoro itu ada minyak besar di sana. Masyarakat kita turun mampu ngelola. Sing iso dikelola akeh. Nggih boten. Dadi sampeyan dikon rambut akeh seneng. Ini belum punya kemampuan skill untuk mengelolakan. Kenapa? Jenengan lihat saking mulianya dan saking kayanya Indonesia sampai ngitung cukul kecambah saking apa nih? Saking apa nih? Saking subur Indonesia nih. Gak ada negara yang lebih subur dari Indonesia. Gak ada. Gak ada kekayaan yang sehebat. Gak ada. Ini loh yang perlu kita kaji, ilmu dan keimanan. Kalau masyarakat kita, adik-adik kita, generasi kita, bangsa kita memiliki skill ilmu yang luar biasa, ini luar biasa, dan dikimpui dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keimanan yang tangguh, menjadi orang-orang yang tangguh di negeri-negeri ini. Itu satu. Keadilan akan tegak, kejujuran akan menjadi tabiat bangsa kita. Rasa amanah menjadi sifat karakter bangsa kita. Ketika memiliki dua ini, ilmu dan iman. Kalau ilmu dan iman ini sudah muncul, ilmu dan iman ini sudah tumbuh, ilmu dan iman itu sudah menjadi watak bangsa Indonesia. Muncul yang kedua, amal soleh. Malam ini insya Allah nanti akan kita dilatih untuk amal soleh. Peduli dengan sesama. Kira-kira siap ibu-ibu, bapak-bapak? Siapkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ditinggalkan oleh bapak ibunya. Sedikit bagian dari rasa empati kita kepada sekitar kita. Rasulullah SAW menyebutkan sing sapone wong mulyakno anak yatim, sing sapone wong mulyakno anak yatim, maka di akhirat seperti ini dengan saya. Nek panjenengan kali kula mangke salah satu bagian dari empati kita kepada sesama kita untuk mewujudkan amal-amal soleh kita, untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tegakkan bagian dari amanah yang besar ini. Jadi muncul si nomor kali menawi panjenengan negara ingin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, amal solehnya diurip nih bu, bapak, nek panjenengan kali kula dados tiyang muslim, hubungan dengan Gusti Allah ini diatur dengan baik. Salat 5 waktu ini dijagi, sampun. Salat 5 waktu ini dijagi, sampun. Kalau ini sudah betul-betul dijalani, dijaga negara kita ini oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaturaken ikfadillah yakfadka, jagalah Allah maka niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Intan surullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolong agamamu. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku pun akan ingat kepadamu. Ini konsep. Nomor kali jungkul amal soleh. Nomor 3 nopo? Tanasuh, saling mengingatkan, saling menasehati. Amar ma'ruf nahi mungkar. Niki penting banget bapak-bapak ibu-ibu. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Gusti Allah nurunkan Al-Qur'an. Ini tujuannya supaya ini menjadi tema untuk mengkader umat ini, menjadikan bahan untuk nasihat kepada umat ini. Subhanallah, sangat nampak jelas pengaruh nasihat jiwa yang tidak masuk nasihat dengan jiwa yang mendapat nasihat. Niku beda. Wong niku nek diseni nasihat kali mboten diseni nasihat itu beda. Sampai pengaruh yang paling besar, nasihat disampaikan kepada seekor binatang. Binatang itu bukan cuma jinak, ngerti. Sama nanti tumun boten singo ambek wedhus duduk bareng. Nanti mirsani Bu, singo ambek wedhus lungguh bareng. Nanti mirsani sirkus sponsore Honda kantornya. lho nggih boten, lungguh bareng, main bareng. Yang hebat ini apa? Ini pengaruh pendidikan. Kalau pendidikan itu diterapkan kepada binatang, bukan cuma jinak yang asalnya buas, yang asalnya liar, yang asalnya ganas menjadi jinak, bukan cuma jinak, ngerti. Saya menurut di monyet, di monyet kertas mana? Iku ngerti karo juragane. Waktunya ke pasar sing dijogo napa? Tas. Waktunya pergi ke sawah sini juga nopo tajul. Kita mboten tentara berangkat upacara sini juga nopo nih senjata karo topi nih. Sekarang naik sepeda motor terjatuh pingsan, ngono iku lho ngerti. Rupa sepeda motor geledak. Itu monyet. Ini seekor kera. Pola terasuhnya kepada pendidikan menghasilkan manfaat yang besar. Amat dasar kalau nasihat itu disampaikan kepada generasi kita. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu kalau tanasuh, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah tidak berjalan, jangan bermimpi untuk bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Jangan bermimpi untuk menjadi negara yang besar. Jangan bermimpi untuk menjadi negara yang sukses. Jangan bermimpi untuk menjadi negara yang jaya kalau mental masyarakatnya tidak baik. Lah bagus dan tidaknya mental masyarakat itu tergantung dari kualitas nasihat. Kalau nasihat tidak jalan, tidak akan bisa jalan kebaikan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang terakhir, yang keempat adalah as-sabr, kesabaran. Sabar di dalam mencari ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar di dalam mendidik dan menyampaikan risalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, minta waktu sejenak. Ini ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara pengajian bersebar dengan peserta, dengan staf dan perangkat desa untuk membagi kasih sayang kita kepada sesama manusia, dan di sini akan menyantuni anak-anak yatim. Dan nanti malam ini juga hasil pengumpulan dana malam ini akan diserahkan secara langsung oleh panitia kepada anak-anak yang bersangkutan. Saya iringi dengan sebuah doa, mudah-mudahan ide-ide yang mulia, program-program yang memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, mudah-mudahan menjadikan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Saya persilakan ibu-ibu panitia dan mas-mas remaja untuk menyampaikan amanah. Siapkan sedekah terbaik untuk anak yatim. Gak usah kata-kata pun, 1.000 susu. Ya, siapkan untuk anak-anak terbaik. Mudah-mudahan rezeki panjenengan tidak mungkin akan berkurang, harta Anda tidak akan hilang, harta Anda tidak akan sirna, dan Anda akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil berjalan, yang terakhir saya ingin sampaikan sebuah doa. Jadi pesan kula mawon sekawan wau ibu, bapak. Nomor setunggal, ilmu dan imannya dibangun. Nomor kali, amal solehnya ditingkatkan. Nomor ketiga, saling menasihati dan amar ma'ruf ditegakkan. Yang terakhir, memiliki kesabaran masing-masing dan menahan diri dari segala peristiwa yang ada. Saya akhiri nasihat pada malam hari ini karena tadi acara sudah sangat padat dan ini kalau diteruskan sangat tidak bagus. Ya, nanti kalau ceramah kalian malah kolesterol. Saya akhiri dengan kalimat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan-kebaikan di negara kita ini akan dikembangkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alu lima yurid, ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alu lima yurid, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma arsyidi umara'ana, Allahumma arsyidi umara'ana, Allahumma arsyidi umara'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudul man khadalal mu'minin. Allahumma izil islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wal munafikin biizzatika bikudratika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis shiqaq wa su'il qada wa shamatatil 'ada. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ayyidna birruhi minka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, napa ingkang saged kula sampaikan 4 pilar untuk membangun negara yang baik. Nomor setunggal ilmu dan iman, nomor kali amal soleh, nomor 3 saling menasihati, nomor sekawan kesabaran. 4 konsep kalau ini kita amalkan, insya Allah masyarakat kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa dan pemimpin kita akan menjadi semua orang-orang yang dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya titipkan semua ini kepada Allah, mudah-mudahan rawuh panjenengan kula panjenengan wonten mriki dadi amal ingkang saleh, lan muga-muga diparingi rezeki ingkang barokah, diparingi ilmu ingkang manfaat, diparingi umur ingkang bentuk kemaslahatan donya lan akhirat, lan muga-muga sedaya kemawon dados tiyang ingkang dipun selamataken saking fitnah dunia dan fitnah akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon kepada adik Fadila Ardianti atau yang mewakili Fiar Astriani, Tri Priyanova, Rolinsu Diki Rivalino, Rio Dwi Prasetyo, Meli Wulandari, Nur Safitri, Famelia Cantika Murni, Rahma Ayu Safitri, Diki Sani, Tri Pangestu, Asep Nur Setiono, Dewi Oktaviani, Silviana Andri Radesti, Hendrianto Fatahilah, Rita Triwahyuni untuk mempersiapkan diri. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Lijita bil Haqqi Rasul Hidayah, ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Lijita bil Haqqi Rasul Hidayah. Kepada Bapak Imam Subani selaku Ketua BPHBN, kami mohon berkenan untuk menyerahkan bingkisan kepada 16 yatim yang ada di Desa Ketero. Yatim yang menjadi kriteria untuk kita santuni adalah yatim atau piatu yang masih sekolah sehingga memerlukan biaya untuk pendidikan mereka, karena mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa donasi di luar hari ini telah terkumpul lebih dari 12 juta, ditambah dengan donasi di rekening. Semua kita berikan untuk kegiatan massal dan beasiswa adik-adik kita yatim dan piatu di Desa Ketero. Dari donasi kurang lebih sampai dengan kemarin, seluruh peserta yatim akan mendapatkan kurang lebih Rp500.000. Berikut bingkisan seperangkat peralatan sekolah, tas serta alat tulis dan lainnya. Sekaligus nanti ada tambahan uang biaya pendidikan yang malam hari ini dari total jumlah donasi akan kita bagi 16. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.